Tidak semua orang yang mendapat hidayah untuk mau merubah dirinya, karena banyak orang yang panjang umurnya, lapang waktunya, tapi tidak ada diberi Allah kesempatan untuk memperbaiki dirinya atau menukuk dan menambah imannya. Usaha untuk iman disebut dengan amal soleh. Tidak akan ada rasa nikmatnya kita beramal soleh kalau tidak kita kerjakan dan tidak ada pengorbanan di dalamnya. Orang yang tidak mau berkorban untuk agama itu kurang cinta kepada agama. Jadi pengorbanan waktu kita itu menjadi buah dan kedalaman cinta kita kepada agama Allah. Itulah makanya kepada kita Nabi mengatakan ada di antara tiga yang disebut dengan kazab, pendusta, adalah orang yang katanya cinta kepada Nabi tidak, tetapi dia tidak cinta kepada orang fakir, orang miskin. Di antaranya lagi ada orang yang mengatakan dia cinta kepada akhirat, tapi dia pelit, tidak mau bernafkah. Itu impossible, karena kecintaan kita kepada akhirat itu diawali dari pengorbanan kita. Bila mana kita berusaha untuk memperbaiki amal soleh kita, umpamanya kita memperbaiki sholat, bagaimana sholat yang kita kerjakan semakin hari semakin sempurna bacaan-bacaannya, gitu ya. Semakin sempurna rukuknya, semakin sempurna sujudnya, semakin sempurna dan disiplin waktunya, dan semakin tenang kita melakukan. Dan kita perbaiki terus salat kita. Itu namanya kita berusaha agar amal saleh kita sempurna. Itu namanya amal badaniyah. Ya. Itu penting sekali. Karena agama diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya, agar kita berta'abbud kepada Allah, agar kita beribadah kepada Allah dengan sempurna. Gitu. Tetapi amal soleh kita itu tidak ada arti itu kalau kita yang beribadah. Ketika kita beramal soleh, umpamanya kita sholat gitu, udah kita baguskan Al-Fatihahnya, udah kita baguskan ayatnya, udah kita baguskan, udah kita benarkan rukuknya, sujudnya, bahkan kita pelajari ilmu fikih yang lebih dalam. Apa ilmu fikih itu? Umpamanya syarat-syarat untuk orang sah salatnya. Apa diantaranya mempelajari air yang mutlak itu yang bagaimana? Betul-betul dipelajarinya bahwa kalau berwudu itu tidak sah itu kalau airnya tidak air mutlak. Betul-betul kalau dia berwudu untuk salat itu atau dia mandi, itu betul-betul dia jariul ma'. Artinya dia mengalirkan air di badannya, tidak melap gitu ya, tidak menyapu gitu ya. Karena itu syarat untuk sahnya wudu. Maka semuanya itu disebut syarat sah. Sempurnakan itu sholatnya, rukun fi'linya disempurnakan, rukun qalbinya disempurnakan, rukun qaulinya disempurnakan. Betul-betul dibaca bacaan sholat itu, Pak. Dibaca bacaan sholat yang benar. Kalau kita sholat diam aja, Allahu Akbar, itu tidak sah salat kita. Tidak berkomat kamit mulut kita, tidak terdengar oleh kita, karena isma'u nafsah, al-isma' ala nafsih, atau al-isma' nafsah. Jadi memperdengarkan bacaan itu kepada dirinya sendiri. Itu syarat untuk sahnya rukun qauli. Jadi rukun qauli yang dibaca itu kan tidak lebih dari 5 perkara saja. Ya. Yang pertama takbiratul ihram, betul-betul dibaca dengan kalimat Allahu Akbar, betul-betul terdengar oleh kita apa yang kita baca. Itu. Yang kedua, kita baca Al-Fatihah, betul bacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hurufnya tidak ada yang kurang,
kita usahakan memperbaikinya. Terus yang ketiga, membaca tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Yang keempat, membaca salawat di tasyahud akhir, sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian mengucapkan salam ke kanan. Betul-betul diyakinkan itu seluruh rukun kauli itu yang 5 macam itu betul-betul tidak apa ya, tidak ada yang salah bacaannya. Kita jangan terlena nanti, ini Allah udah maafkan aja, ini jangan begitu ya. Jadi setelah itu sempurna, disempurnakan pula rukun fi'li, berdirinya yang sempurna, rukuknya yang sempurna, i'tidalnya yang sempurna, sujudnya 2 kali itu sempurna, duduk antara 2 sujud pun sempurna, duduk tasyahud akhirnya pun sempurna. 7 macam itu disempurnakan baik-baik. Kemudian betul-betul niatnya di dalam salat itu diletakkan. Niat itu ketika dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, antara alif dan ra di sana diletakkannya niat. Niat itu tidak dibaca, tapi niat itu disengaja. Jadi sebelum dia membaca takbir Allahu Akbar, dia baca dulu lafaznya itu, usalli fardhu zuhri, itu aja yang wajib dibaca. Usalli 1, fardhu 1, zuhri 1, usalli fardal asri, usalli fardal maghribi, yang lainnya sunat aja ya. Nggak ada itu sunat wajib, sunat aja itu semua. Usalli fardal zuhri itu aja yang wajib kalau zuhri. Usalli fardal maghribi, qasad usalli, aku salatkan atau aku lakukan salat, jelas tuh. Fardu bukan sunat. Zuhur udah itu aja udah. Bapak tidak perlu kalau repot ya, tapi sunat hukumnya. Salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah adaan, itu sunat aja itu. Menyebutkan atau meniatkan 4 rakaatnya ya, meniatkan adaannya, meniatkan karena Allahnya. Walaupun menyiapkan karena Allah menurut mazhab Maliki itu wajib itu. Usalli fardhu zuhri lillah. Dalam mazhab Maliki itu membaca lillahi ta'ala itu wajib. Tapi mazhab Syafi'i sunat itu. Ya, betul bacaannya. Nah, kemudian sudah dibaca usalli fardhu zuhri, angkat tangan Allah. Waktu lidah membaca Allahu Akbar, serentak 3 perkara. Tangan mengangkat, hati meniatkan ini fardu maghrib ya. Kemudian lidah mengucapkan Allahu Akbar, serentak. Angkat tangan, takbir dengan niat, serentak takbir dengan niat. Dah mulai sholat. Sudah sahkah sholat kita? Secara pandangan mata kasar, secara pandangan zahir tentu sahlah ya enggak? Tapi belum tentu orang yang sholat seperti itu akan mendapat hikmah dalam sholatnya. Karena banyak orang sholat tapi perangainya tidak tahu ujung pangkal juga. Ya, busuk hati lah, buruk perangai lah, suka sukzon lah, banyak juga. Padahal sholat itu dalam agama udah berulang kali Ustaz di masjid bilang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ada apa? Ini yang disebut yang kita harus mengoreksi diri kita. Setelah kita lihat, ternyata sholat yang kita kerjakan itu, bahkan puasa begitu juga. Puasa kita kerjakan begitu juga. Malam udah bangun kita, tapi begitu bangun kita malam udah kita niat itu, suka sahur, siang tidak makan kita, tidak minum kita. Ya, kita jauhkan dia membatalkan puasa. Tapi anehnya, selesai puasa, kesantunan kita kepada fakir miskin, kenapa kurang ya? Padahal di antara hikmah puasa itu zukul miskin, merasakan bagaimana penderitaan orang miskin.
sehingga timbul empati. Orang yang berpuasa itu empatinya kepada fakir miskin kuat. Ini malah kita malah semakin pelit itu. Jadi begitu salat. Ini orang yang tidak bertanya-tanya kepada dirinya, inilah orang yang paling merugi. Kok ya tidak berpengaruh salat saya kepada saya, puasa saya tidak berpengaruh kepada saya. Betul, akidah sudah benar. Kata guru kita, mursyid kita, buya kita, betul akidah sudah benar. Yakin bahwa yang disembah itu Allah. Allah itu zat yang wajib wujud, yang laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah itu punya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Betul itu, akidahnya sudah betul. Salatnya juga udah betul itu. Tidak ada yang salah lagi, itu udah benar. Bahkan hukum fikih sedetail-detailnya hafal dia. Tapi kok tidak ada pengaruh itu pada dirinya. Ya, tidak ada pengaruh. Di rumah bertengkar juga. Dengan istri sendiri bertengkar juga. Ya, tidak bisa menahan apa? Menahan amarah. Tidak bisa menahan amarah. Tidak bisa menahan nafsu. Nafsu apa? Nafsu tidur. Bawaannya kalau udah udah di rumah tidur aja. Nafsu itu tidak bisa merubah nafsu ngomong, karena man kasura kalamuhu kasura khata. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Man kasura khata'u kasura zunubu. Orang yang banyak salahnya akan banyak dosanya. Man kasura zunubu kana naru aulabi. Orang yang banyak dosanya adalah neraka lebih aula untuknya. Begitu. Jadi ini nggak bisa kita tahan, susah kita menahan diri. Rupanya perlu kita melatih diri kita. Dicoba pula melatih diri kita, ya tekaf kita di masjid. Masih begitu juga. Lebih risau dia kepada diri orang daripada kepada dirinya. Ya enggak? Risau dia itu iman orang, tapi tak risau dia dengan imannya. Itu kan kacau itu. Itu yang kita alami, Nah semuanya begitu. Ternyata apa ini? Rumusnya apa? Gitu. Jadi ada orang menganggap leceh itu. Ya udahlah, kalau kita udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah haji, udah yakin, udah benar, kita tahu kita udah selesai itu. Oh belum bro, belum tuh, jauh lagi itu. Ya enggak? Apa tuh yang jauh? Merasa orang sholat tetapi dia menyembah Allah, tapi dia tak merasa hadir Allah dalam dirinya. Dia ibadah, dia berkata-kata tapi tak faham dia. Walaupun dia tahu bahwa Allah melihatnya. Siapa yang tidak tahu? Dalam akidah kan dikatakan bahwa Allah melihat kita, ya, bahwa Allah mendengar kita, bahwa Allah mengetahui apa yang. Tetapi apa bisa kita menjiwai, merasakan bahwa waktu kita sholat, apa yang kita baca itu terasa oleh kita sedang didengar Allah, terasa oleh kita sedang dilihat Allah, terasa oleh kita sedang diketahui Allah. Yang tiga itu ajalah sifat Allah mantap pahamnya oleh kita dan bisa kita merasakannya, menzukannya. Nah inilah yang disebut dengan kejayaan. Bila mana orang bisa merasa begitu, merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah, hudur Allah dalam dirinya. Kalau nak hudur Allah dalam dirinya, yang lain Allah tidak hudur lagi, gitu. Yang hudur Allah dalam dirinya, tidak hudur lagi itu harta, kekayaan, apa orang, siapa yang selain Allah semuanya. Bahkan kepada dirinya bisa tak tahu. Ya enggak? Maka ini yang disebut dengan orang yang sempurna mengabdinya kepada Allah. Nah, kalau mau menjadi Allah yang hamba Allah yang istimewa, ya sempurnalah mengabdinya kepada Allah. Menyempurnakan mengabdi kepada Allah itu dengan memperdalam kajian ihsan. Kajian tauhid tasawuf itu kajian ihsan. Ya. Pokok kajian kita tidak keluar daripada menyempurnakan agama. Bukan kita anti dengan Islam, kita anti dengan iman, tapi kita sudah ada dalam moto kita. Kita mengislamkan orang yang belum Islam, mengimankan orang yang belum iman. Dalam bahasa lainnya, mensyariatkan orang yang belum bersyariat. Tapi menjadikan orang yang sudah bersyariat ini untuk faham dengan hakikat bahwa bertasawuf itu adalah al-akhdhu bil haqaiq. Al-akhdhu bil haqaiq itu maknanya apa itu?
yaitu memandang kepada yang hakikat. Itu tasawuf itu. Beda dengan akhlak. Akhlak itu sifil efek pengaruh. Akhlak itu bisa diajarkan, tapi ada akhlak yang lebih mulia, yang dia lahir dari dalam. Ya, kalau orang menegur kita di jalan, di lewat kita di samping rumahnya, dipanggil kita, Pak, saya Pak Haji lah ya, Pak Haji gitu. Kita lewat, dipanggil orang kita lewat di luar, Pak Haji, mampir Pak Haji. Mungkin saja orang yang memanggil itu karena segan dah memanggil, ya. Tapi orang itu tetap dipanggil berakhlak, Pak. Apa katanya? Saya tadi kata Pak Haji lewat di samping rumah Buya Busro. Saya dipanggil ke rumah, mampir dong. Kata-kata mampir dong, Pak, itu baik. Itu akhlak yang baik. Tapi belum tentu orang itu dilakukan karena ketulusan hatinya. Mungkin saja karena segan. Ya, mungkin saja nggak enak lah nggak dipanggil, gitu ya. Mungkin saja ada maunya dekat-dekat kita, kan banyak orang berakhlak baik dengan kita karena ada maunya, ya dah, mau mengharapkan perhatian kita, mau mengharapkan apa namanya harta kita umpamanya, atau mengharapkan kekuasaan kita, macam-macam. Maka yang tulus itu, yang khulus, yang dia itu berakhlak, akhlaknya itu khulus karena dia tidak mau menghargai orang karena ia ingin dihargai, tapi dia mau menghargai orang karena orang itu patut dihargai. Orang tua itu, makanya dia orang tua itu saya hargai, bukan karena saya pengen dihargai. Itu bedanya akhlak dengan tasawuf. Akhlak dengan tasawuf, orang berakhlak bisa saja dia hargai orang karena dia ingin dihargai. Kenapa Anda menghargai orang? Ya karena saya ingin dihargai, makanya saya hargai orang. Ya, tapi kalau orang tasawuf enggak, al-akhdhu bil haqaiq. Dia hargai orang karena memang orang itu patut dihargai. Dia orang tua dari kita. Tua ilmunya, tua umurnya, tua pengalamannya. Kan begitu. Nah, ini yang disebut dengan tasawuf. Maka orang membutuhkan sebenarnya kepada ilmu tasawuf, kepada ilmu tauhid tasawuf ini. Tidak ada orang yang tidak butuh kepada ilmu ini, kecuali orang yang tidak tahu. Maka hutang bagi kita sebenarnya adalah menyampaikan, mari kita mempelajari ilmu tasawuf. Agar apa? Agar bersih dari luar sampai ke dalam, dari dalam sampai keluar, bolak-balik bersih. Jadi orang berbuat itu bukan karena yang kepentingan dirinya. Nah, orang-orang yang telah khulus dalam berbuat kepada Allah, disebutlah orang itu mutasawuf, tasawuf, sufi. Ada pula orang bukan sufi, tetapi mutasawif. Apa itu? Pura-pura menjadi sufi. Ini berbahaya sebenarnya, pura-pura menjadi sufi ini. Maka tidak sama rasa yang ia peroleh dengan apa? Dengan amalannya. Perbuatan sehari-harinya dengan rasanya beda. Perbuatannya sudah betul-betul kayak orang sufi besar, tapi di hatinya masih guncang. Makanya oleh karena itu, agar kita jangan sampai tertipu, orang-orang tasawuf wajib tahu juga bahwa kita wajib menyelaraskan antara gaya kita, ya, antara pakaian kita dengan kadar keimanan kita, ya, dengan kadar kedekatan, keihsanan kita kepada Allah. Orang ini baru boleh dikatakan beriman kepada Allah kalau dia yakin bahwa Allah itu adanya, tak berawal, karena dialah yang paling awal. Adanya tak berujung, tak berakhir, karena dia kekal abadi. Ada Allah itu berbeda dengan ada yang lain. Ada kita berawal, ada kita berakhir, ada Allah tidak. Ada kita bertempat, ada Allah tidak. Ada kita mempunyai warna, ada Allah tidak. Itu namanya mukhalafah. Adanya Allah itu qiyamun binafsi, berdiri sendiri. Kalau kita berdiri di satu tempat, di mana terletak berdiri ruh kita? Ruh kita berdiri di dalam tubuh kita. Maksudnya berdiri bertempat.
Di mana tuh ruh kita? Ruh kita bertempat di batang tubuh. Apabila ruh ini keluar di batang tubuh, maka keluar dia dari tempatnya. Maka kita berada dalam tempat. Allah karena bukan ruh, maka dia tidak berada di satu tempat. Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di mana-mana. Tetapi Allah itu maujudun bila makanin. Allah itu ada tanpa tempat. Allah yang kita sembah disebutkan tadi itu, dia cuma satu. Esa tiada berbilang. Bila mana yakin kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kita sifatkan dengan sifat yang tadi, dia itu qudrat, dia itu iradat, dia itu sama, dia itu basar, dia itu kalam, dia itu berilmu, dia itu hidup dan seterusnya, maka itu disebut dengan sah iman kita. Sah iman. Kalau sah iman berarti kita sudah masuk kepada al-mu'minun. Kemudian kita ucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lakukan salat 5 kali sehari semalam. Kita puasa di bulan Ramadan, kita berzakat kalau harta kita lebih senisab. Kemudian kita lakukan haji, umrah. Nah, maka sah Islam kita bernama kita mukmin muslim. Sudah mukmin muslim pula. Sudah muslim mukmin pula. Sudah sempurna lah kita. Belum. Orang menganggap hingga ini sempurna. Yang kacaunya kan di sana. Yang kacau di sana. Ya kan kita sudah berakhlak. Akhlaknya kayak ikhlas. Mendapatkan rasa ikhlas hanyalah dengan melazimkan mempelajari ilmu tasawuf. Di antara yang dimaksud dengan ilmu tasawuf itu ilmu tariqat. Ya, yang kita maksud dengan ilmu tasawuf ini adalah mengamalkan tariqat itu. Jadi untuk sampai kita kepada hakikat, tidak mungkin kita tidak menempuh jalannya. Maka perlu bertarikat. Maka tariqat itu caranya, jalannya, metodenya. Maka dilatihlah oleh guru kita untuk menghilangkan apa namanya dalam hati kita, rasa syirik, rasa sombong. Zikirlah di kalbu. Orang kalau mau zikir di kalbu, dia tidak akan syirik, tidak mau dia memperserikatkan Allah, dia tidak akan mau dia apa namanya itu sombong. Itu karena di antara fadilahnya zikir kalbu seperti itu. Coba terus dibimbing kita setelah belajar ilmu tariqat, ilmu berzikir, maka kita zikir di dalam kalbu kita, sombongnya hilang itu, syiriknya hilang itu. Apalagi kalau kita zikir yang lebih dalam lagi, di dalam, lebih dalam dari hati, dari kalbu itu, maka disebutlah itu dengan ruh. Kalau zikir di ruh itu, yang hilang itu rasa sombong, rasa ujub, rasa angkuh. Ujub, membanggakan diri. Ya, rasa apa namanya itu. Kalau berbuat itu ingin dilihat, dipuji-puji orang aja terus ya. Merasa bangga dengan diri ya. Itu akan hilang dengan sebab kita berzikir di sana. Maka itulah cara bagi para ahli sufi untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang ikhlas menerima itu. Orang sufi itu tidak pernah belajar tarikat, itu namanya mutasawif. Orang berpakaian sufi tapi bohong itu. Dusta sufinya. Dia tidak pernah belajar ilmu tarikat, tapi dia sufi. Itu sufi yang dibikin-bikin. Tidak dari dalam, karena contoh-contoh orang. Nanti kalau tidak ada contohnya dia balik lagi tuh. Gitu ya. Maka sufi yang benar itu sufi yang mengamalkan tarikat. Karena pada hakikatnya tak satu pun sufi yang tak bertarikat. Karena ada kemarin datang Pak Haji kepada saya, ya kami di tempat kami cuma belajar tasawuf aja, tidak pernah belajar tarikat. Heran saya, orang ngerti nggak apa yang dibilangnya? Paham nggak apa yang dibilangnya tuh? Dia cuma tasawuf aja, ngambilnya tasawufnya aja, tidak tarikatnya. Ente ini ngerti enggak gitu aja. Apa tarikat, apa tasawuf. Jadi tasawuf itu bila mana dimaknakan dengan makna untuk memperbaiki diri, ya tarikat itu barangnya. Apabila tasawuf itu mempelajari tentang cara bersikap seperti khudu, tawadu, rendah hati, qanaah, ikhlas, itu namanya adalah tergolong kepada akhlak yang timbul karena latihan. Ada akhlak itu yang timbul karena mencontoh. Ya, akhlak itu diajarkan dapat itu.
Akhlak itu dapat diajarkan. Kalau bertemu sama guru, cium tangannya, akhlak, Pak. Tapi orang yang mencium tangan gurunya belum tentu baik. Guru saya ini, saya cium pula tangannya, apa pula lah kelebihannya dari saya. Tapi karena sudah biasa mencium tangan guru, malu pula lah kita enggak. Itu akhlak itu cuman. Belum masuk kepada tasawuf. Tasawuf itu tulus dari luar sampai ke dalam. Ini yang dimaksud dengan ngajinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak-bapak sekalian, maka tasawuf atau tauhid tasawuf atau apa namanya, hakikat kita melakukan, mengamalkan amalan tariqat itu tidak lebih daripada agar sempurna agama kita, agar sempurna paripurna agama kita ini. Jangan kita mati tetapi kita belum sempurna agamanya. Allah sudah sempurnakan agama untuk kita, tapi kita udah mati tapi agamanya belum sempurna, belum mengerti. Itu yang sangat penting untuk kita pahami. Terakhir, Bapak yang dirahmati Allah, rumah tangga kita, diri kita, kehidupan kita, masyarakat kita di mana saja, itu membutuhkan ilmu tauhid untuk menenangkan jiwa mereka di dalam hidup ini. Orang ini resah semuanya. Tiap hari manusia ini merasa resah dan gelisah. Hidupnya sengsara, dia gelisah, tapi dia tak tahu jalan keluar. Jalan keluarnya disuruh, disfatwakan oleh ustaz-ustaz di masjid. Mari kita berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah, akan membuat tenang hati kita. Gitu. Tapi ditanya orang, caranya gimana zikir itu? Caranya gimana? Maka yang ada diajarkan dalam pelajaran tauhid tasawuf, yang diajarkan dalam pelajaran ilmu tariqah. Kalau menyuruh untuk berzikir, semua ustaz suruh berzikir. Menyuruh untuk baca Quran, semua ustaz suruh baca ayat Quran. Caranya gimana? Gitu. Nah, cara itulah yang ada pada kita. Cara itu gimana? Ya duduklah, datanglah ke majelis, hatamuilah guru, kemudian duduk, tanya caranya gimana, ditunjukkan nanti oleh guru tuh. Caranya kamu mandi wajib dulu, mandi taubat dulu, mandi ini, mandi itu. Ya kalau orang itu tak mandi wajib kan rasa hatinya. Ya dah, bersihkan dulu. Oh ini perlu mandi taubat ini. Ini perlu salat sunat taubat ini. Oh kalau kayak kamu ini perlu salat hajat ini. Gitu. Oh kalau kayak ini perlu bertaubat nih. Fahami dulu. Ini taubat, ini inabah. Ngerti dulu apa itu taubat, apa itu inabah, apa itu istiqamah. Udah begitu, diajarkan zikir satu persatu. Ya dah, diajarkan, dibimbing. Maka perlu pembimbing. Maka perlu pembimbing, dalam bahasa Arabnya mursyid. Pembimbing itu namanya apa? Mursyid. Kalau guru bisa aja ngajar di mana-mana. Itu yang sangat penting. Karena ini kebutuhan bersama masyarakat bersama, maka tidak ada keraguan bagi kita. Yang penting tidak boleh ada ragu kita untuk menyampaikan kepada orang lain, untuk mengajak orang lain. Tidak perlu ragu-ragu karena orang itu sangat membutuhkan. Mereka tidak tahu. Kalau mereka menolak, bukan karena mereka menolak, tetapi mereka menolak karena mereka belum paham. Kita tarik aja, kita ajak. Setelah dia mengerti, oh ya nyesal dia, kenapa terlambat saya belajar ini. Tidak ada orang yang tidak menyesal terlambat untuk masuk ke dalam tariqat. Karena kita sudah korban propaganda. Karena biasanya orang yang kuat agamanya itu kalau udah bertarikat. Kuat agamanya. Tidak dapat. Kalau sekira-kira iman dan Islam saja masih dapat digoyah. Bisa digoyah dengan supermi, bisa digoyah dengan sembako, bisa digoyah oleh para misionaris Kristen, bisa digoyah. Di mana-mana kita nih mau ke pulau nih rencananya. Itu goyah. Dulu Islam semuanya 40 kakak. Sekarang tinggal 18 kakak itu yang muslim. 20 kakaknya udah pindah agama. Mereka orang sebelah mendakwahkan agama ke sana sekali seminggu, kita tidak ada. Gitu. Jadi ini insya Allah dalam minggu ini kita berangkat, wajib berangkat kita. Jadi ini yang dibutuhkan oleh orang.